Oke, bro, yang mau belajar elektronik ya, sangat mudah. Kuncinya cuma satu ya. Kalau buat elektronik itu hanya tester, multi tester. Yang harus dipahamin tester tuh cuma ada tiga. Satu, ukur arus putus DC AC. Nah, contohnya seperti tester ini ya. Kalau bisa mah zaman sekarang mah belajarnya testernya jangan pakai manual, yang di kita aja biar akurat. Ya, beli tester yang model buat ukuran putus kabel atau putus short komponen apa, jadi ada tandanya kayak begini nih. Kalau saya di ohm, nah ada bunyi gini bip. Nah testernya cukup beli ini, harganya tuh hanya 100 ribuan. Kalau tang ampere ya samalah di bawah 100 ribuan. Ini kalau buat AC apa buat pendingin biasanya ukur ampere kayak gini. Tapi kalau buat elektronik, semua elektronik listrikan apa, cukup tester aja. Kuncinya tiga yang harus dikuasain. Yang pertama itu ohm, jadi ohm atau apa, arus putus atau short satu. Terus arus DC dari kayak 20 ini, F20 tuh DC dari 1 volt sampai 20 volt dia maksimal. Tapi kalau atas misalnya di 20 volt ya menggunakannya 200 volt. Nah, tanda panahnya seperti ini. Kalau untuk AC listrik itu kan 220 ya. Kalau buat AC di bagian motor cukuplah yang di bawah 1 volt sampai 200 volt. Kalau untuk listrik 220 berarti ngambilnya di jalur yang 500. Itu aja kuncinya. AC motor mau AC listrik, pokoknya AC aja. Terus DC kuncinya 3 aja, ohm. Ukur komponen short atau kabel putus, nah ini ohm. Jadi kalau ohm itu paling mudah, kuncinya 3 aja. Terus kedua fokus ya, kalau dalam belajar elektronik itu. Terus gimana cara triknya biar belajar cepat tanpa kursus? Satu, kuncinya Anda hanya bergaul di bidang tukang servis TV atau servis kulkas, servis apa aja lah, pokoknya ahli servis, tukang servis lah. Jadi nggak perlu apa Anda harus tahu komponen apa itu teori ya, belakangan. Penting praktek, banyakin praktek karena banyak yang nganggur ya. Kata saya mah ilmu Yahudi itu masih buatan manusia, masih bisa lah Anda perbaiki, jangan takut. Kalau masih ilmu Yahudi, kecuali ilmu Allah itu susah. Nah itu kita takutin ya, jangan takut sama ilmu. Kedua, kalau peralatan yang lain tester solder itu mah bisa nyusul, yang penting nguasain ini. Kita harus nguasain tuh belajar servis itu cara kerja. Jarang orang ngasih ilmu itu cara kerjanya. Nah kita harus memahamin cara kerja elektronik, model elektronik di rumah kayak setrika, kulkas, apa, mesin cuci, yang harus pahamin cara kerjanya. Nah misalnya pengen betulin apa, kalau ingin belajar tinggal komentar aja di bawah YouTube ya. Pokoknya saya bantu sampai bisa, daripada nganggur lah. Kenapa saya harus belajar servis kayak gini? Ilmu servis begini tuh jadi buat nama mata pencaharian tuh menurut saya paling cepat gitu. Kenapa? Karena modalnya nggak terlalu besar lah, modal tester kayak gini gitu kan. Yang penting mah satu, keyakinan lah, masih buatan manusia, masa kita tidak bisa perbaiki gitu kan. Yakin aja, kuncinya yakin, jangan dibikin pusing, terus dibawa enjoy. Nah, mau belajar apapun itu kalau dibawa enjoy pasti ketemu penyakitnya. Cuma soalnya kalau teknisi itu di elektronik itu nggak ada yang jago semuanya menurut saya, karena kuncinya dia hanya di tester. Jadi otaknya di sini sebenarnya, yang bisa nemuin penyakit itu di sini. Ukuran, jadinya main patokan ukuran kalau di segi elektronik ya. Tapi kalau di segi motor apa,
kuncinya kunci misalnya kunci 10, kunci apa tuh, tanpa kunci kan agak susah. Kayak model babe saya kan tuh otodidak juga, dia nggak ada kunci ini, wah main trik akal gitu kan, kadang bisa kayak gitu, tapi kan merusak part komponen. Nah itu yang mau belajar ya, ilmu servis. Jadi anda mau tinggal dimanapun, ilmu servis mah pasti banyak yang dibutuhin, banyak orang membutuhkan. Tidak semua orang bisa nyervis karena mereka tuh kebanyakan takut, atau kebanyakan itu ada ilmunya gitu. Padahal mah ilmunya cuma itu aja. Ini kuncinya tester, kita bisa mengukur alat-alat, terus tahu cara kerjanya. Yang penting cara kerja pasti bisa lah. Nah terus apa lagi ya yang nanya itu, yang kemarin tuh yang mau belajar komputer apa, motor kayak kelistrikan. Kalau kelistrikan itu kuncinya kata saya dari awal itu AC listrik dulu rumah. Listrik rumah itu kan ada dua ya, nol sama arus strum. Nah yang kita takutin strum saja, kalau nol mah nggak perlu takut sebenarnya. Nol itu tidak akan nyetrum. Nah, model kayak test pen kayak gini kan nih, harus listrik. Yang kita takutin itu strum yang nyala gini nih. Awal dasar itu kita terus paham tuh kelistrikan dulu sih sebenarnya. Elektron itu kelistrikan dulu, yang diurut itu kelistrikan. Nah bisa kelistrikan kayak gini nih. Yang ditakutkan tuh yang ini, yang lampunya menyala nih tuh. Nah ini kita takutkan, kalau yang ini tidak nyala ini kita pegang juga nggak masalah, nggak nyetrum karena ini nol itu kan masa ground, badan kita juga ground. Tapi kalau badan kita tangannya basah megang setrum ini, nah, itu cepat banget aliran air itu. Kalau keringatan apa tuh, kalau bisa di tangan kita tuh harus kering, jadi jangan basah. Yang ditakutin ini aja, tapi itu sih sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu. Saya mah rasanya tuh kayak setrum apa kayak dipukul gitu kan, tidak mematikan lah. Kecuali yang mematikan itu air sebenarnya. Kalau kita kamar mandi apa itu ada air listrik, itu bahaya, soalnya air itu lebih cepat menyerap strumnya. Nah, itu yang bahaya kan. Tangan kita harus kering. Kalau kita megang strum, kontak nggak mau dimatiin, KWH, kita pakai sarung tangan kita kering, jauhin dari nol. Yang awal itu arus aja yang kita perhatiin, itu arus listrik gitu yang tadi nyala itu. Sebenarnya nggak perlu takut kalau kayak gitu mah. Kalau misalnya biar nggak nyetrum, kita nyervis apa, nah, alas kaki nggak pakai sendal apa gitu kan. Bumi ini ada nolnya, ada massa. Nah, itu yang bikin jadi arus itu bisa nyatu konslet ke badan kita. Badan kita ada nolnya, ada ground, massa lah. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya. Satu listrik ya, jalur-jalur kabel kayak motor tadi tuh yang kayak gini, tadi saya pencet ohm yang bunyi gini bip. Misalnya kabel putus, Anda bisa urutkan gitu kan. Misalnya ini kabel, kita nggak tahu dalam kabel ini putus enggaknya, kita ukur aja. Kalau bunyi berarti nyambung, berarti nggak putus. Nah gitu, kayak di model listrikan apa di mobil, di motor itu. Terus ngukur setrum apa melalui, kadang-kadang tuh kalau di mobil tuh rata-rata menggunakan tester, dia nyarinya setrum, tapi nolnya nggak dicari, agak sulit, agak lama menurut saya. Itu kalau belajar mah cukup ini aja, tester ya, jadi nggak sulit buat ngukur komponen short. Nah, di home ini ya, komponen kabel putus apa. Nah, terus bagian arus dua aja, AC DC gitu. Nah, bagian AC DC misalnya ini dari 20, dari 1 volt sampai 20 volt, 15 volt lah taruh buat ngukur aki apa. Itu kalau yang ke atas tuh tegangan 200 DC itu biasanya adaptor tegangan dari TV apa yang DC nya itu di atas 30 35, makanya ini ya. Kalau kelistrikan mah nggak jauh lah ini. Buat listrik motor 200, apa AC nya nanti kalau buat rumah 220. Kunci 3 aja sih sebenarnya nguasain
AC, DC sama ohm satu udah. Kalau masalah ukuran komponen apa itu nomor 2 menurut saya. Kalau untuk belajar servis ya nomor 2. Nanti udah Anda merasa bisa betulin, ada semangat, nah itu timbul nanti Anda ingin tahu dalam komponennya apa, fungsi komponennya apa, jadi pasti akan bisa ini memperbaiki. Nanti kalau ingin belajar apa, saya ingin berbagi ya ilmu pengalaman saya otodidak. Jadi Anda nggak perlu pusing lah untuk mencari rezeki gitu ya. Saya akan bantu nanti. Kalau bisa saya bantu di komentar, saya komentar. Kalau tidak bisa ngejawab ya Anda harus maklum lah, punya kesibukan yang lain ya. Intinya saya ingin bantu untuk zaman sekarang ini. Siapa tahu Anda bisa belajar elektronik, bisa menciptakan teknologi orang Yahudi, apalagi dibarengi dengan teknologi agama. Wah, menurut saya Anda bisa lah ikhtiar, kalau kata orang mah, bisa menciptakan. Ya gitu aja. Nanti mau apa lagi ngomongnya tadi, yang mau belajar apa ya? Oh iya, pokoknya semua elektronik ya, yang mau dari handphone, dari yang sekarang banyak orang di ini sih, di motor ya, kendaraan, terus kelistrikan, sama yang sering TV kayak gitu ya. Mau di TV mati apa, nanti saya bantuin dari TV tabung mah kayaknya udah agak ketinggalan ya. Tabung agak lama sih, tapi kalau LCD lebih cepat. LCD itu cuma 3 patokan, dia main blok-blok aja, kayak dari power supply motherboard, PCB board, sama layar LCD 3. Kebanyakan sih pengalaman saya di TV LED itu kerusakannya yang paling sering mah di power. Alkoholnya, kapasitornya pada belendung, jadi bagian DC nya, nah itu DC nya alkoholnya misalnya 1050 volt, yang 1000 mikronya itu gantinya diperbesar, jadi untuk nahan arus, tapi voltasenya tetap. Jadi itu aja kalau di TV. Tapi kalau di TV tabung agak lama ya, soalnya dari arus listrik, kabel ke power switching gitu kan, ada switching, nanti dibagi lagi strumnya dari vertikal, horizontal, chroma, ke playback, ke program, ke tuner. Wah, terlalu banyak. Tapi intinya ya, kalau Anda bisa itu ya, patokan saya bilang cara kerjanya, terus ngebagi arusnya kemana-mana, kayak semacam main kan, banyak kan mainnya IC ya, internet circuit gitu kan, IC. Jadi IC itu sebenarnya sama aja sih, komponen kayak zaman dulu itu kan, komponen terpisah dari dioda apa genre itu kan. Sekarang mah kalau itu dirubah, dijadiin satu, nah disebut IC itu. Jadi fungsinya sama aja sih, IC butuh input, nanti inputnya itu dibagi lagi, dia harusnya buat apa gitu sih kalau menurut saya di teknologi ya. Yang belajar elektronik, menurut saya bisa bantu di YouTube aja. Kalau di WA saya nggak sanggup, banyak soalnya yang orang yang pengen belajar juga itu kan di teknologi. Saya agak kewalahan juga sendiri sih soalnya, jadi pada waktu saya jawab gitu aja, yang penting saya bisa bantu aja gitu, ke pengalaman saya otodidak gitu kan. Jadi kenapa harus otodidak ya, pengalaman otodidak menurut saya lebih cepat ya, ilmu otodidak dengan ilmu praktek gitu, teori gitu. Saya kalau ilmu otodidak tuh cepet jadinya. Anda tuh biarpun baru ingat gini, ini rusakannya, jadi Anda bisa tahu gitu. Jadi sekarang penasaran gitu, ingin bisa gitu kan. Ya saya tuh bisa belajar apa aja tuh ya, begitu bergaul. Intinya sih tanpa modal, asal mau deketin aja. Misalnya mau deketin tukang servis TV, ya kita gaul mau TV, rusak apanya nih, ini pengen tahu kan, terus belajar
kulkas apa, AC, mau bagian mesin cuci apa. Jadi kita harus paham dulu cara kerjanya, pasti bisa lah ketemu. Menurut saya itu pengalaman saya di otodidak ya, sampai saya itu di mobil juga, almarhum bapak saya itu sama orang otodidak. Bapak saya dari mana ilmunya? Ternyata bapak saya dari engkong saya juga. Engkong saya juga ternyata orang Kuningan Grobogan. Masalah engkong saya itu sama otodidak, nah nurusin ke anaknya. Bapak saya di bengkel mobil, kok saya nggak cocok. Saya orang keselan kalau di mobil itu. Dulu tuh kesel gara-gara apa ya, dempul. Udah dempul, udah ampas, udah menurut saya udah rata itu ya. Wah ini terlalu dalam, dempul lagi. Wah ini kurang rata, amplas lagi. Aduh ya, capek udah tengah hari. Namanya Cak Tuko itu dulu Jakarta itu, Cak Tuko namanya. Bengkelnya tuh di segala apa aja bisa. Mbak saya juga bingung, saya juga aku mobil bisa betulin baja apa, motor apa. Ternyata ya kuncinya itu cara kerjanya yang dipahamin itu kuncinya sih sebenarnya. Padahal bapak saya tamatan SD itu bisa dia betulin apa aja. Nah, saya mulai nyimak di situ dari pengalaman orang tua sendiri. Terus saya larinya ke elektronik, saya lebih suka soalnya elektronik kan nggak capek, nggak panasan, nggak duduk, anak suguhin kopi, kalau servis angan. Itu pengalaman nggak susah ya. Apalagi ya yang nanya-nanya apa ya tadi tuh yang di WA. Aduh saya agak di stop dulu di WA nih, soalnya banyak banget yang mau belajar ya namanya ilmu elektronik itu. Kuncinya cuma satu sih kata saya, tester. Nah nanti udah ngasih tester, Anda udah mulai mau coba-coba modal obeng, batan timah, mana obeng tadi, obengnya ini solder, udah habis mah. Kuncinya mah ini harus kuasain. Masalah ini mah gemeter gimana nyolder ya, panas gini kan. Nggak usah takut sih sebenarnya solder itu, nanti trik-triknya banyak lah di YouTube juga ya. Nah, nggak terlalu ini gitu, nanti kebiasaan lah. Kalau banyakin praktek saya bilang, jangan teori kayak gitu. Makanya kayak anak saya ini juga saya stop dulu di elektronik, apalagi dia ngambilnya di atas bapaknya lagi di bagian IT itu kan. Untuk program mainnya bukan hardware lagi. Kalau saya hardware, kalau IT saya nggak sanggup. Waduh udah capek di hardware aja udah kelabakan saya, lagi di IT waduh agak berat. Swasta lagi sekolahnya maunya. Tanya saya suruh pesantrennya dulu lah, agamanya dulu, jangan kayak bapaknya. Nanti ilmunya dangkal. Soalnya apa, kalau nyervis itu risikonya gitu, belajar servis itu kadang lupa waktu karena saking fokusnya itu. Nah itu kelemahan tuh saya dulu. Makanya kalau kata Ustadz Ujang Bustomi itu perbaiki sholat. Nah itu dia saya mulai rasa sendiri, oh ini mungkin kelemahannya nih kalau servis. Karena harus jaga itu, kalau udah op dulu. Makanya lebih bagus di agama dulu. Kalau anak sekarang ya dalamin agama udah matang, jadi kan 5 waktu udah kebiasaan tuh. Jadi kalau menyerah bisa ditinggalin. Apalagi anak saya udah kayak ini sekarang nih di IT, udah panas tuh otak tuh IT swasta lagi. Gak tahu ada rezekinya dia tahun ini lagi tamatnya SMA nih. Karena dia sekolah saya SMA aja, nggak usah STM. Kenapa? Cuma nanti aja kalau mau ilmu teknologi itu mau kuliahnya aja kali, saya bilang gitu. Karena masih labil, mending di agama dulu, sekolah SMA, pesantren, udah. Di kelas SMA kayak itu baru tinggal pesantren kan udah matang tuh otomatis dari kelas 1 tuh. SMP sih di ini juga, tapi di pesantren tuh jadi biar tahu gitu, biar dalam agama tuh ngasain. Nanti kan
semua itu kan ciptaan Allah ya, teknologi itu kan kita yakin lah, jadi bisa dibarengin gitu, biar lebih kuat gitu, apalagi bisa menciptakan gitu kan teknologi. Karya-karya Indonesia kalau bisa orang Indonesia itu harus bisa menciptakan sih sebenarnya, mau kalah dengan teknologi zaman sekarang udah pada canggih nih orang luar nih, gimana nih orang Indonesia harus bisa menciptakan teknologi gitu kan. Maka saya mau pengen berbagi lah ilmu, jadi kasih semangat gitu. Titik ilmu servis gini kan, teknologi buatan Malaysia kan menurut saya mah masih dianggap ada logika gitu, bisa bikin kayak gini, berarti kan ini buatan manusia kan, berarti kita bisa perbaiki, itu ciptaan Allah tuh nggak ada yang bisa kan. Nah kalau kita mohon ciptaan kita gitu, kita membuat apa mungkin bisa lah nantinya tercapai, itu pengen bisa itu teknologi itu kan dibarengin dengan ilmu agama yang guna dunia apa, ilmu atau ustadzmu tuh kangmu wah menurut saya lumayan juga tuh, ilmu di luar logika gitu kan. Apalagi pikiran saya tuh yang menciptakan gravitasi gitu kan, yang nggak kelihatan gitu. Gravitasi itu semacam gaya magnet gitu, jadi kalau perang itu peluru masuk itu mental gitu, karena kita tentara kita tuh ada pelindungnya. Garda Indonesia kan satu-satunya cuma tentara nih. Kita tahu orang Indonesia bisa ciptain tuh gravitasi apa, jadi nggak perlu teknologi macam-macam lah, gravitasi aja. Jadi kalau perang tuh gravitasi itu semacam pelindung gitu kan, pelindung peluru rudal apa tuh masuk mental, nggak masuk pas kita mau nembak si yang kita lindungi pakai gravitasi itu kita buka tak sambil nembak, buka langsung keluar pelurunya kan, bisa lepas. Nah itu ilmu gravitasi yang saya lagi mencari ini, lagi dibarengin dengan ikhtiar nih, kita tahu bisa gitu kan. Ilmu teknologinya itu aja sih, perlindungan sih sebenarnya. Atau ada kumpulannya di YouTuber nih yang ciptaan teknologi lah buat perlindungan bangsa kan, penting juga nih zaman dulu, zaman edan nih soalnya. Jadi kita harus barengin nih dengan teknologi juga, penting mah teknologi perlindungan aja sih, nggak perlu menyerang-nyerang tuh ya. Kalau mau komen-komen, mau belajar elektronik boleh saya bantu dari sekarang, hitung-hitung buat mata pencarian lah, mau di motor ke, mau di apa, mau di mobil ke, mau di elektronik apa, kalau saya bisa dari pengalaman saya bantu ya. Saya nggak janji, karena saya udah niat ini ingin berbagi ilmu sih, sebenarnya sih saya ingin berbagi itu kan. Cuma konten-konten ini saya nggak ada persiapan apa yang mau dibagi. Saya udah stop siapin, soalnya saya lagi fokus ingin cari ini teknologi gitu, ada penuan lah, kreatif namanya, kreatif lah apa, udah malas saya servis sih, dari 2017 sudah off saya servis. Saya ingin ciptakan teknologi aja, buatan kreatif gitu, karya-karya sendiri. Nah itu aja ya, kalau mau belajar saya siap bantu, tinggal di ini aja, komentar aja ya di YouTube. Nah, kalau bisa mah nanti cantumkan nomor WA nya, sekalian nanti kalau saya jawab ke WA nya langsung, itu aja ya, untuk belajar teknologi servis, mau betulin setrika ke, mau betulin apa, nanti videonya Anda itu direkam, nah nanti saya kasih tahu, kirim ke saya gitu hasilnya. Jadi nanti rekamannya dari Anda praktek nih, saya upload ke YouTube. Nah, kelebihan saya mintanya itu kalau Anda ingin belajar.
jadi bukti gitu, bukti saya belajar ke anda pengen belajarnya mesin setrika, mesin cuci apa, saya kasih langsung 3 poinnya penyakitnya, jadi nggak perlu dari awal lagi, cuma saya ngasih langsung titik penyakitnya itu biar anda semangat dulu, maksudnya biar yakin anda bisa tangan sendiri bisa nyervis gitu. Jadi kontennya gitu, anda membetulin mesin cuci misalnya, usahakan begini, nah nanti sambil video ya anda rekam, saya kasih penyakitnya, anda bongkar, terus penyakit ini anda rekam gitu. Jadi nanti rekaman itu kasih saya upload lagi ke YouTube gitu ya, jadi biar sama-sama enak gitu. Oke, gitu aja. Sebelumnya saya maaf tadi belum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.